Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat terakhir di Ramadan 1443 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan takwa ini pula yang menjadi titik penting bahwa kita disyariatkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan tegas dan jelas. Di penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah Allah tegaskan la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelang berakhirnya Ramadan tahun ini, marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri tentang bagaimana kita mengisi selama lebih kurang 1 bulan Ramadan ini dengan aneka macam ibadah. Bahkan seperti kutipan ayat yang kami sampaikan dalam muqaddimah khutbah tadi, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad, untuk hari esok, yakni hari akhirat. Ini menjadi isyarat kepada kita semua. Setiap waktu selain kita meningkatkan ketakwaan dengan dasar keimanan, kita juga mesti introspeksi diri, melihat berapa banyak amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Kalaulah kita berada di penghujung Ramadan, satu, bagaimana kualitas puasa yang telah kita kerjakan. Kalau Imam Ghazali memberikan 3 kategori. Pertama, puasa orang awam yang sekedar menahan dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Golongan kedua, menahan seluruh anggota badan dari segala perilaku dosa. Dan golongan ketiga adalah puasa yang sangat istimewa, khususil khusus, sangat khusus, yakni menjaga pikiran dan hati kita dari segala perkara-perkara yang rendah dan duniawi, dan hanya fokus hati ini kepada Allah. Kita cek
kita tanya ke dalam diri kita, ke dalam kelompok yang mana puasa kita. Apakah kita hanya sekedar menahan, tidak makan, tidak minum dan hubungan suami istri saja? Ataukah alhamdulillah setidaknya kita berada di posisi tengah, di mana kita berusaha sedapat mungkin menahan seluruh anggota tubuh, kaful basar, kaful sama, wa kaful yad wa rijli, wa sairil jawari anil atham. Apakah kita sudah menahan seluruh anggota tubuh tersebut dari aneka macam dosa? Kalau minimalnya 2, insya Allah kita termasuk orang yang baik. Lalu ma'asyirul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh kerelaan karena Allah, akan diampuni dosanya yang terdahulu. Dan siapa yang qiyam Ramadan, kata Imam As-San'ani penyusun kitab Subulus Salam, beliau menyebutkan qiyam Ramadan diantaranya wabis salat wabit tilawah, dengan salat sunnah, juga dengan membaca Al-Quran. Siapa orang yang melakukan hal tersebut, qiyam Ramadan dengan dasar iman dan penuh kerelaan, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Maka introspeksi yang kedua adalah, sudahkah kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala di Ramadan ini? Karena dalam satu waktu ketika Nabi di atas mimbar, beliau berkata amin sebanyak 3 kali. Sahabat pun ingin tahu, lantas mengkonfirmasi gerangan apa beliau mengatakan amin 3 kali. Lalu Nabi menjawab bahwa tadi ada Jibril alaihissalam berdoa, lantas aku pun mengamininya sebanyak 3 kali. Dan di antara doa tersebut, apa kata Jibril? Syatya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapati, orang yang menjumpai Ramadan lalu melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka Nabi pun berkata amin. Maka saudara sekalian rahimakumullah, cek yang kedua, sudahkah amal ibadah siam qiyam Ramadan kita menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita? Lalu apa sinyalemen, isyarat atau tanda bahwa dosa kita diampuni? Di antaranya kita tidak meremehkan dosa tersebut, kita berazam, bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan bahkan ada ketenangan dalam diri kita setelah kita beristighfar dan bertaubat. Bahkan amat benci manakala kita kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita introspeksi diri adalah bahwa kita di penghujung Ramadan ini, apakah sudah memaksimalkan amal ibadah, amal ketaatan, amal saleh kita di penghujung Ramadan ini? Bahkan kenapa Nabi berdasarkan riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika baginda Nabi memasuki 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan Nabi membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Itu diantara tujuannya bahwa kita diingatkan sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Kita tidak ada yang tahu apakah Ramadan yang meninggalkan kita, atau bahkan kita akan meninggalkan Ramadan selama-lamanya karena tibanya ajal atau kematian kita. Maka dari itu ada beberapa hari lagi, ada beberapa malam daripada Ramadan. Bahkan kita berharap dengan i'tikaf, qiyam Ramadan, qiyamul lail, dan zakat, infak, sedekah yang kita bagikan itu menjadi asbab mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang lebih utama daripada Lailatul Qadar adalah Allah ridho kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup daripada khutbah pertama ini,
Khatib ingin memberikan sebuah perumpamaan. Sebagai contoh, ketika kita hendak menyelam ke dasar lautan untuk mencari mutiara, kita dibekali dengan tabung oksigen dengan kapasitas 3 jam. Ketika kita berada di dasar lautan, mungkin ada di antara kita yang asik dengan pemandangan di dasar laut, terumbu karang, rumput laut, dan aneka ikan lainnya. Sampai kemudian kita tersadar tinggal beberapa menit lagi, lantas kita pun kemudian bergegas memanfaatkan sisa waktu beberapa menit tersebut untuk mencari sesuatu yang sangat berharga. Dalam hal ini adalah mencari mutiara. Masih mending itu diberikan kesadaran. Bagaimana kalau kita tidak sadar, tiba-tiba habislah waktu dan habislah kesempatan oksigen di tabung tersebut. Apa maksudnya? Jangan sampai kita baru tersadar dari malam pertama, kedua, ketiga, sampai baru sadar hari ini kita telah melalaikan, menyanyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dalam bekerja semuanya bisa kita beli, semuanya bisa kita sewa, semuanya bisa kita cicil, tapi tidak dengan waktu. Kita mungkin bisa sholat menggunakan kendaraan dari rumah ke sini. Kita mungkin bisa membeli pakaian terbaik dengan uang kita. Kita mungkin bisa membeli alas, yakni sajadah, pakaian lainnya untuk kepentingan sholat. Tapi kita tidak bisa membeli dengan waktu. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan sisa waktu daripada Ramadan ini. Dan semoga kita keluar dari Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan ke-9. Ibaratnya seorang bayi yang baru lahir di bulan ke-9, kita pun terlahir dalam keadaan bersih dan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci. Dan kita berharap sebagaimana doa yang lazim, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan Anda sekalian. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada potensi kesucian kita seperti halnya kita waktu lahir, wal faizin, dan sukses menggapai jannah. Sebab tujuan puasa la'alakum tattaqun, dan Allah berfirman innalil muttaqina mafaza, sungguhnya bagi orang bertakwa ada keberuntungan. Keberuntungan itu mafaza hadaiqa wa anaba, berupa surga. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah qiyam Ramadan kita dan mengampuni segala dosa kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fima amar, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Syam. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buladina hada Indonesia wa fi buladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal qarana wal fitan wal humuma wasyada'id wasyarrul a'da'i wal hasidin wasyarrul jirani wal kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.